Bersama Aldi Bawazir, kita mau dengar cerita, pengalaman, terus apa sih yang kita petik pengalaman dia di luar negeri sana, di Eropa, di Inggris sana dalam sepak bola. Boleh cerita nggak keterlibatan Aldi dalam sepak bola dulu deh? Ya. Seberapa besar rasa sukanya dengan sepak bola? Sebenarnya pertama-tama ini kehormatan sendiri gue diajak ngobrol bareng sama Bang Moes karena jujur nggak, gue memasuki sepak bola, jurnalistik sepak bola. Salah satunya adalah beliau. Ini gue mengidolai Bang Moes dari dulu banget dan gue pengen bisa kayak Bang Moes dan ya alhamdulillahnya dapat kesempatan karena sebelumnya juga gue pernah menulis juga di beberapa media di Indonesia dan ya kesempatannya datang untuk menjadi sport jurnalis di Inggris. Seberapa jauh di sana fungsi gue adalah pertama sebagai host untuk menjembatani tamu di studio dengan Mola ya? Dengan Mola di jangan ragu-ragu jemput Molanya. Oke, siap. Dari TV gue tuh Mola. Pertama dari guest, itu guestnya ya kayak kalian udah pernah lihat, manager, ex-player. Lalu kita ngobrol di sana, kita ngobrol bahasa Indonesia di kamera. Selain itu, gue juga sebagai reporter di lapangan. Karena lagi COVID sekarang, jadi nggak dulu nih, teman. Gue jadi reporternya untuk Garuda Select. Jadi gue ngikut tuh mereka kemana, ke stadion apa, ke melawan tim apa. Gue reporter di sana, menginterview pelatih, menginterview pemain. Lalu yang terakhir juga gue menginterview, di sana tuh ada disebut Premier League Production, di mana kita mendapatkan jatah untuk menginterview pemain-pemain Premier League. Dan itu yang gue lakukan selama di sana. Mungkin kalian udah biasa sering lihat kalau ada iklan-iklan di Mola. Oke. Premier League, ya. Garuda Select, ya. Gitu ya. Nah, Garuda Select ini kan eksklusif banget nih. Rasanya nggak ada negara lain yang naruh di itu ya, masih Indonesia ya. Indonesia doang. Nah, Aldi boleh cerita nggak Garuda Select itu programnya apa saja, ngapain saja sih adik-adik kan ya? Iya, adik-adik. Nah, adik-adik kita ngapain aja sih mereka di sana? Ya, jadi Dennis Wise dan juga Des Walker sebagai chiefnya untuk Garuda Select menyeleksi pemain-pemain lokal dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan udah ini sudah musim keempat. Lalu diberangkatkan untuk nantinya dilatih tandingkan dengan beberapa akademi sepak bola di sana, gitu kan. Dari klub-klub yang non Premier League sampai akhirnya Manchester City pun kita masuk ke akademi mereka gitu. Jadi selama satu musim berjalan sampai 6-7 bulan, lalu dibentuk dan dibina oleh Des Walker dan juga Dennis Wise. Target mereka apa ya? Sebenarnya targetnya ya akhirnya mereka mampu bermain di klub-klub Eropa pada akhirnya, kayak semacam Bagus Kavi bisa main di Utrecht dan beberapa juga lulusan dari Garuda Select main juga di Liga 1 klubnya gitu kan. Paling enggak berarti bukan main di Inggris ya, karena kita secara ini kan negara Indonesia masih ratingnya masih susah untuk tembus ya. Jadi jangan kemudian ekspektasi kalian Garuda Select itu akan melahirkan pemain untuk di MU, City, Chelsea, no. Tapi di Eropa lain yang membuka dirinya secara aturan kayak Belgia itu lebih gampang buat pemain Indonesia, Belanda gitu. Jadi jangan ngomong Premier League dulu ya. Betul. Apalagi mungkin kalau di liga, mungkin divisi Championship bawahnya mungkin lebih memungkinkan dibandingkan Premier League. Cuman ya tentu lebih sulit gitu. Walaupun beberapa orang Indonesia sudah mulai memiliki klub di Inggris gitu kan, ada Tranmere Rovers juga, Indonesia juga yang aktif di sana gitu kan, Ipswich Town juga, tapi akan sulit juga untuk beberapa pemain Indonesia lulusan dari Garuda Select untuk menembus Premier League. Karena aturannya itu nggak boleh kita langgar begitu aja sih, karena mereka juga punya aturan. Kayak di Liga Indonesia hanya boleh misalnya pemain asing sekian dengan kuota ya, aturan ini, atau pelatih melatih klub lisensinya sini, di sana juga ada. Jadi rating negara Indonesia yang boleh, negara yang boleh bermain di Premier League kan ada ratingnya gitu. Nah, kita masih jauh. Gitu. Kenapa sih pemain Thailand bisa, pemain Vietnam bisa gitu kan ya? Karena waktu itu ratingnya emang lagi naik gitu. Ya, itu yang kita harus doakan lah, kita bantu sama-sama supaya timnas kita juga tampilnya bagus, sehingga rating Indonesia itu ada di atas standar lah. Iya, paling nggak meningkat ya Bang ya? Iya, ada potensi sih. Iya. Nah, pengalaman deh, apa yang paling terkesan sebagai orang Indonesia di sana? Karena gue kalau liputan sepak bola, terus ditanya nih, misalnya di Piala Dunia, di Eropa, dari mana? Indonesia. Mereka ketawa dong. Negara besar yang nggak pernah tampil di Piala Dunia. Terus kalau gue ke Piala Eropa ditanya, emang negara lu bakal tampil di Piala Eropa? Itu kan kita bukan warga Eropa. Nah, lu sebagai orang Indonesia,
Ada nggak rasa itu? Ada momen gini, Bang Wes. Orang lebih tahu Bali dibandingkan Indonesia. Gitu loh. Jadi kayak lu di mana? Indonesia. Deket Bali nggak gitu, sebelah mananya Bali gitu. Itu udah bukan sekali dua kali, karena ya secara tourism memang Bali kan luar biasa, promotnya luar biasa bagus, dan memang orang-orang Inggris sering banget ke Bali gitu. Dan itu hal-hal yang yang gue dapatkan di sana, dan tetap mereka selalu nanya ke gue, gimana timnas lu, apa perkembangan mereka. Itu sangat amat sulit gue jawab beberapa tahun kemarin gitu ya, tapi tahun sekarang gitu gue bisa menjawab, oke, mereka masuk final, mereka compete dengan beberapa negara di Asia Tenggara gini-gini. Itu merupakan suatu kebanggaan gue juga pada akhirnya bisa menjawab mereka seperti itu. Karena ditanya coach Bang Wes, mereka tuh nanya gitu loh, maksudnya kayak perkembangannya tuh gimana, karena mereka tuh memberikan perhatian khusus sih kepada Indonesia gitu. Sempat merasa inferior nggak sih? Banget. Bang Wes juga ya. Iya, maksudnya kayak negara segini gedenya gitu kan, kok sepak bolanya sorry ya, stuck di situ aja gitu loh. Cuman mereka tuh benar-benar kayak mereka tuh compete kita sama India, karena India kan negara besar gitu, sama-sama di Asia. India kok udah ini itu, lu sampai mana aja nih Indonesia kayak gitu sih Bang. Mantan Premier League banyak sempat main di Liga India iya, kan. Betul, David James. Iya. Kayak itu sih. Gue pernah nanya, mungkin kalian masih ingat, mungkin ada ingat wasit namanya Andersfors dari Swedia. Pernah gue ketemuin di Piala Eropa 2000. Waktu itu ketemunya di Brussels di Belgia. Terus wawancara gantian, dia nanya, dari mana Indonesia? Oh, yang liganya diberhentiin karena kerusuhan itu ya? Ya, ini juga Bang Wes, karena tamu gua kan sebenarnya ada satu Lee Henry. Itu pengalamannya kurang mengenakan. Bandung FC ya, Bandung FC. Bandung FC. Bandung FC ya dulu. Iya, Bandung FC. Itu tuh pengalamannya jadi nggak mengenakan gitu, karena jadi stigma dia ke Indonesia udah aja begitu, bahwa oke, Indonesia adalah negara yang tidak bisa menjalankan liga dengan baik. Udah tuh pecah itu liga. Iya, gitu, dualisme apa itu. Itu buat dia adalah oke, gimana liga lu sekarang? Zaman gue dulu begini. Itu di compare terus, dan itu diinget terus sama si Lee Henry gitu, Bang Wes. Cubit pipinya, lu juga main begitu aja. Gitu. Karena banyak pemain yang mungkin ekspektasinya, negara Indonesia supporternya gini, begitu masuk kok gini. Iya, benar, itu juga. Itu bikin kita agak-agak kalau ketemu orang asing, orang Indonesia, nunduk. Aduh. Iya, karena begitu ngomong Indonesia, jumlah penduduknya banyak, fansnya gila, masif. Iya kan? Yeah. Orang ngomong fans MU di Indonesia gila, fans Arsenal, fans City, fans Inter, fans Juve, Madrid. Wah, Indonesia market. Nah, yang gue mau nanya sama lu, pernah nggak ngerasain bahwa lu tuh hanya dibikin atau diperlakukan seperti market? Iya, sebagai kayak semacam penyambung lidahnya aja gitu, karena untuk nyuapin para fans di sini yang segitu banyaknya gitu kan. Mereka nanya ke gua, ini yang nonton kita berapa orang? Gua bilang millions. Karena emang orang yang nonton Premier League itu apalagi klub-klub seperti Manchester United gitu-gitu jutaan kan di Indonesia tuh, oplahnya sangat amat luar biasa, dan mereka amazed gitu. Mereka, serius lu millions, even di Inggris aja nggak segitu-segitu amat. Jangan di-compare soal angka, lu jangan compare sama Indonesia, gue bilang gitu Bang. Karena Indonesia sangat amat masif, dan kecintaannya terhadap Premier League, Bundesliga, beberapa liga besar Eropa sangat amat besar gitu. Gitu Bang. Itu nggak bisa dibohongin, tapi ya lagi-lagi kita sakui, kita nggak bisa, ya belum percaya diri lah untuk disejajarkan dengan negara Asia, karena komparasinya kan pasti Jepang, Korea Selatan, yang tahun 80-an nggak masih mending Indonesia gitu. Tapi mereka belajar berkembang, Indonesia berkembangnya di fansnya, bukan di pengelolaan sepak bolanya. Ya, kita berharap pengelolaan sepak bola ini yang membuat Aldi dan kawan-kawan yang bekerja di sana itu agak pede dikit lah gitu. Kenapa? Tim gue ini pemain gue ada nih gitu. Kalau gue nanya, negara Togo, apa yang lu kenal? Ada Bayor deh. Ada figur. Karena ada Manchester. Tapi Togo, coba negara Togo, kalian pernah kenal nggak? Pernah lihat nggak? Tapi diwakili oleh pemain sepak bola, dan kemudian Togo harum. Nah, itu yang kita berharap. Gabon. Kalau misalkan Nigeria, oke lah, dari lama gitu ya. Kamerun banyak. Tapi kayak Togo, Guinea, satu pemain gitu kan muncul mewakili, dan kemudian seluruh negara terangkat ke permukaan. Kita berharap ada pemain-pemain dari Garuda Select one day
kita berharap mereka akan mengangkat. Amin, yes. Ya. Bahkan dari beberapa negara culture-nya bukan sepak bola, kayak New Zealand kan bukan sepak bola gitu kan, dia kayak peternak sapi. Iya gitu, olahraganya kan ya rugby gitu kan. Tapi banyak pemain-pemain New Zealand yang luar biasa di Premier League gitu. Kalau nonton rugby, iya kan, hitam-hitam itu luar biasa. All black. Gitu. Satu lagi Ya. Kalau lu punya kesempatan lagi balik ke sana untuk bekerja lagi, apa yang ingin lakukan supaya teman-teman di Indonesia mendapatkan apa yang lu dapat di sana? Ya, nanti gue kesana emang ada rencana untuk mengikut sertakan PPI, dia kayak persatuan pelajar di sana, karena mereka tuh pengen dilibatkan gitu dalam, mereka sangat amat suka dengan jurnalistik sepak bola gitu kan, dan pengen ada kayak pelatihan seperti itu juga. Dan waktu gue bikin juga beberapa kali gue iseng bikin di Indonesia, ternyata animonya banyak gitu loh. Mereka banyak yang pengen jadi sportcaster, banyak yang pengen jadi komentator seperti itu. Cuman kan wadahnya ini belum kebentuk-bentuk banget nih di Indonesia gitu. Itu mungkin kedepannya mungkin gue pengen gerakan lagi gitu. Mungkin sama Bang Wes nanti. PPI coba jelasin apa? PPI itu kayak Persatuan Pelajar Indonesia. Itu di seluruh negara di dunia kayaknya ada. Apalagi di Eropa itu mereka tuh kayak persatuan pelajar, dan mereka tuh ada lagi nanti di bawahnya itu kayak pergerakannya lagi di olahraga gitu. Nanti mereka kayak ada gathering main bola bareng, nonton bola bareng, cuman karena lagi Covid gini susah Bang. Nah, gue tuh diajak atau di-invite bahwa mereka, Bang Aldi, coba dong lu mampir ke sini, ajak ngobrol kita. Maksudnya mereka tuh pengen dong masuk lihat studio lu gimana sih gitu. Kalau lu lagi ke stadion, pengen dong ke stadion tuh gimana gitu. Pengen lihat kamar ganti pemain saat pertandingan tuh seperti apa. Karena kan mereka cuma bisa lihat di TV gitu. Yeah. Itu yang pengen mereka dapatkan gitu. Dan untuk teman-teman yang saat gue lagi di sana untuk di Indonesia, ya paling nggak kan kayak Mola bikin kayak semacam namanya Zoom, mereka bisa nanya langsung kepada pemain. Itu mereka tuh benar-benar appreciate, karena orang-orang kita, penonton-penonton kita tuh pertanyaannya tuh berbobot-bobot semua loh Bang Wes. Maksudnya kayak menanyakan history, menanyakan talent pemain. Itu tuh luar biasa banget, itu diapresiasi. Break itu ya, pas break itu. Nah, itu gue mau nanya tuh, itu pertanyaan diatur apa enggak? Oh enggak. Itu real dari penanya langsung. Jadi misalnya ada 10 sampai 11 pertanyaan, nanti kita milih tuh 3 penanya gitu. Jadi benar-benar jadi bukan pertanyaannya mendadak. Jadi udah diseleksi dulu. 1 kali 24 jam pertanyaan itu datang. Gitu. Dan sampai sebelum pertandingan pun masih kita kalau emang pertanyaannya bagus nih, udah ambil gitu. Itu bener real dari teman-teman. Saran gua sih kalau teman-teman mau nanya, lupakan pertanyaan klasik. Carilah pertanyaan unik supaya jawabannya unik. Itu nggak akan dipilih. Seperti apa pertandingan hari ini? Siapa pemain yang mampu menggantikan ini? Itu kan belum gitu. Orang-orang tamu tuh lebih suka mereview apa yang sudah terjadi dibandingkan ngehayal kira-kira siapa, bagaimana. Itu kan akhirnya nggak dipilih gitu kan. Cuman kayak karena hati-hati juga kan untuk menjawab gitu. Itu kan mewakili seberapa juta penonton juga. Jawaban itu kemudian bisa dipelintir habis. Iya betul. Beberapa tamu kita gitu ditanya, lu waktu main debut lu, nah itu kan Indonesia lu luar biasa, lu inget debut gua gini. Itu kan mereka terappreciate gitu dibandingkan dengan siapa pemain yang lu anggap bagus, siapa di babak kedua kira-kira masukin siapa. Kan malas gitu, nggak akan dipilih cuman kalau lebih personal. Dia bukan pelatih juga? Dia bukan pelatih juga gitu kan. Lu hobi main piano, gimana hobi lu bisa, itu tuh pemain kayak ada personal gitu ditanya begitu. Iya. Gitu. Jangan kayak jumpa pers kalau pertandingan di Indonesia nih. Gue paling sebelnya kalau ada pertanyaan. Jadi misalnya cuma boleh ada 5 pertanyaan. Terus satu pertanyaan gini, apa target Anda di pertandingan besok? Ya emang target gue mau jalan-jalan. Target gue kalah. Pasti seorang pelatih kalah. Mau beli kacang di udah happy dia. That's a question that kita nggak butuh dalam membangun sepak bola. Jadi lupakan pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang lu juga tahu jawabannya. Please. Dan hilanglah satu pertanyaan hanya untuk pertanyaan bodoh gitu. Iya. Emang sih. Gue mau bilang pertanyaan bodoh, cuman nggak enak nih di channelnya Bang Wes. Cuman ya to be fair iya gitu loh. Lu diberkati dengan
dulu ada media-media Indonesia yang sangat amat luar biasa ngebahas bola, sangat amat tajam. Sampai saat ini juga beberapa pandit kayak Bang Wis juga membahas bola segitu tajam. Kalau pertanyaan lu sekedar pemain yang mampu menggantikan atau bagaimana pemain ini bakal dimainkan, itu kan sangat amat receh. Cuman kalau pertanyaan yang kayaknya pemain ini nggak cocok dengan skema ini, apakah dengan skema A? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan beberapa kali emang mereka tuh miss sama penonton-penonton Indonesia, khususnya dari klub-klub yang non klub besar, Bang. Newcastle gitu. Indonesia kan besar banget, pernah besar Newcastle ya, sama sekarang kan lagi ya mau besar lagi gitu. Iya, fans-fans itu kayak di zaman ini, di era ini, di compare sama era ini, itu kan luar biasa, historinya dapet gitu. Zamannya gue wartawan bola, gue punya temen perempuan namanya Dian Safitri. Tau nggak klubnya apa? Norwich? Blackburn Rovers. Blackburn Rovers. Itu juara 94. Di zamannya SAS kan? Iya. Shearer Sutton. Iya, Chris Sutton. Virzi Idris. Ya, Newcastle banget ya. Gitu. Salah jalan sih Ludzi. Coba kalau sekarang Newcastle-nya. Dia harus S2-nya harus ke Newcastle, kenapa? Ya karena mau dekat sama klub. Luar biasa. Tuh Indonesia tuh di situ menang itu, Bang. Indonesia tuh kecintaan sama Premier League, sama sepak bola tuh luar biasa. Itu ini harusnya jadi nilai jual. Iya. Harusnya menjadi nilai jual. Dan semoga kecintaannya juga bisa diikuti dengan perkembangan sepak bola di tanah air sendiri. Jadi kecintaan kita sama klub luar sama kecintaan kita di klub dalam. Bang Wes, sekali gue mau nanya kebalik. Ini bakal ditanya orang asing ke gua. Tolong bantu gue jawab, apa yang salah sama timnas lu? Gue harus jawab apa? Bukan apa yang salah nih, mungkin waktunya, karena kita membuat budaya sepak bola kita bukan budaya culture yang sama luar. Dan ini pertanyaan yang gue akan jawab begini, Ardi. Di mana posisi sepak bola dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Kalau udah ketemu posisinya, lu bikin turunannya enak nih. Oh, di industri, di hiburan, di film, Hollywood, oke, turunannya begini. Semua itu ngikut. Kalau posisinya pengurus sepak bola ngomong, oh enggak, sepak bola adalah kendaraan gua buat untuk naik jadi gubernur, untuk jadi ini. Terus pelatih begini, pengurus begini. Masing-masing orang punya definisi sepak bola yang berbeda. Lalu kita menempatkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini susah. Turunannya mau dikemanain? Itulah kenapa Inggris sama Jerman di saat yang lain masih pada tutup nih Covid nih, sepak bola yang pertama boleh buka. Berarti kan kita sama-sama bisa lihat di mana letak sepak bola di negara tersebut. Gitu ya, Bang Use? Itu jawaban gue yang paham gue. Yes. Semoga orang ngerti gitu. Semua orang ngerti kenapa? Karena kita belum menempatkan sepak bola di posisi yang sama. Semua stakeholders melihat itu. Coba. Kita negara penduduknya jauh lebih banyak dari Thailand. Jauh. Tapi jumlah pelatih berlisensi kita nggak sebanyak, jauh banget sama Thailand. Seberapa banyak penduduknya, seberapa banyak penduduk kita, seberapa banyak pelatih sepak bola berlisensi, bukan hanya sekedar pelatih sepak bola. Dan itu jauh banget. Nah, kira-kira bisa kejawab. Kita menempatkan sepak bola seperti apa? Di mana? Thank you banget deh. Gue thank you, Bang. Waduh, gue seneng banget. Moga-moga karir lu terus berjalan besar. Amin. Makasih, Bang. Mimpi kita melihat pemain Indonesia mewakili bangsa ini terwujud mungkin dari kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Moga-moga lah. Nanti lu balik lagi kapan? Harusnya sih awal bulan ini, cuman ya karena di sana lagi masih mulai lagi. Mulai lagi. Omikron lagi naik lagi di sana, jadi gue ditunggu. Inggris yang paling tinggi Omikronnya. Bulan Januari ini. Makanya gue ditahan dulu gitu. Semoga cepat segera kembali berkarya lagi. Siap. Kita bisa berkolaborasi. Siap. Waduh, pengen kita banget. Tunggu anak-anak kita, adik kita membawa bangsa ini. Siap. Dikenal, bukan hanya karena tapi lewat Egy Indonesia mulai terkenal. Oke. Ya, mulai Egy, orang pada tahu. Egy gitu. Cuman kan gue nggak perlu ngomong cara. Iya betul. Egy, Witan, siapa lagi ya pemain-pemain kita mungkin itu bisa menjadi wakil, karena orang Singapura jatuh cinta sama Dewangga, Pratama Arhan, siapa Witan. Mereka bilang ini orang harus berangkat, jangan main di Indonesia karena potensinya bisa lebih tinggi. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Karena harus berani keluar. Dan ketika mereka keluar, ada adik-adik yang lahir yang mengisi posisi mereka. Gitu.
Thank you Di, sukses karirnya. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi pas di Inggris nanti. Siap. Kalian yang mau lihat Aldi bekerja lagi, nontonnya di Mola. Ketemu lagi di What West dengan kita bahas, kita mengulik hal yang unik dengan asik. Itu tagline. Mengulik dengan asik. Bye.